warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wahdah wa nasara wa'dah wa azza jundah wa azzamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi malikil bayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marad zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul munazzah nganil jismiyah wal jihah wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inna usikum wa nafsi bitaqwallah al-manan al-qawi fi kitabihil Qur'an. Ikni bisolihin bismillahirrahmanirrahim fil akhirin. Inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Ada 3 macam nikmat. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini menjadi semakin sempurna, yakni nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita di sini di pagi hari ini mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu kita harus lebih mengingatkan dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menambah ketakwaan kita terhadap Allah SWT, dan kita wujudkan dengan terus berusaha untuk senantiasa menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyakum Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para pengikut serta para penerus dakwahnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, salah satu yang amat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan yang baik adalah keteladanan dari figur-figur yang bisa diteladani. Dengan adanya keteladanan, kita memiliki tolak ukur untuk menilai apakah perjalanan hidup kita sudah baik atau belum. Karena itu, hari ini kita kenang kembali manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mampu mengambil keteladanan darinya. Allah berfirman,
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima waladina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, serta mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang sedang berlangsung di tanah suci. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini ada 4 hikmah yang menjadi isyarat bagi kaum muslimin wal muslimat untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini. Apalagi bagi kita bangsa Indonesia yang masih terus-menerus berjuang untuk mengatasi berbagai persoalan besar yang menghantui kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hikmah yang pertama adalah tinggalkan yang haram dan lakukan yang halal. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji dimulai dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Saat ihram, pakaian yang dikenakan jamaah adalah kain putih tidak berjahit yang melambangkan kain kafan yang nanti akan dikenakan di sekujur tubuhnya ketika akan kembali kepada Allah SWT pada saat kematiannya. Pakaian ihram yang putih-putih itu juga melambangkan tidak ada bedanya di antara kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita ini sama. Oleh karena itu, kesatuan dan persamaan merupakan sesuatu yang harus diutamakan dalam upaya menegakkan kebenaran, bahkan siap mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan. Bagian ihram juga melambangkan disiplin. Seorang haji mestinya selalu disiplin menjalankan syariat Islam, dan siapapun yang menjalankan syariat Islam mendapatkan kedudukan yang terhormat. Karena kehormatan manusia bukanlah terletak pada pakaiannya, pada jabatannya, pada pangkatnya, pada kekayaannya, tapi pada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila ihram maknanya adalah pengharaman dan tahallul maknanya adalah penghalalan, maka seorang haji siap meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan hanya mau melakukan sesuatu bila memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, bahkan setiap manusia. Karena itu amat tercela bila ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak halal dengan memanfaatkan jalur hukum sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum agar terkesan menjadi halal. Padahal keputusan hakim sekalipun tetap saja tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak halal menjadi halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sebagai hikmah yang kedua adalah bergerak untuk kebaikan dan berkorban. Ibadah haji merupakan ibadah bergerak. Para jamaah bergerak dari rumah menuju ke asrama haji, menuju bandara, bergerak menuju tanah suci, bergerak untuk melaksanakan rukun demi rukun, bergerak untuk tawaf, sa'i, sampai pada puncaknya menuju Arafah, hingga bergerak kembali menuju tanah air. Dari rangkaian ibadah haji, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap muslim, apalagi mereka yang sudah menunaikan haji, seharusnya mau bergerak dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan untuk memperbaiki keadaan dan kualitas umat Islam. Setiap muslim harus bergerak untuk mencari nafkah, bergerak mencari ilmu, bergerak untuk menyebarkan, menegakkan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, bergerak untuk memberantas kemaksiatan dan kemungkaran. Ini semua menunjukkan bahwa seorang muslim jangan apatis, seorang muslim jangan menjadi orang yang pasif, diam saja menerima kenyataan yang tidak baik, apalagi bila hal itu dilakukan dengan dalih tawakal. Padahal tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah SWT atas apa yang akan diperoleh sesudah berusaha secara maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah id yang dimuliakan Allah, hikmah yang ketiga adalah
gerakan kembali ke masjid. Ibadah haji dan rangkaian ibadah lainnya berpusat di dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika jamaah haji kita mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Madinah, maka seluruh jamaah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu di Masjid Nabawi. Bahkan sampai ditargetkan mencapai angka 40 waktu. Meskipun hal ini tidak menjadi bagian dari ibadah haji. Oleh karena itu, sebagai muslim setiap kita harus memiliki ikatan batin dengan masjid yang membuat kita mau mendatangi masjid setiap hari untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Khususnya bagi laki-laki, ikatan batin kita yang kuat kepada masjid membuat kita akan menjadi orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasul bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu, aneh sekali bila ada lelaki muslim tetapi sehari-hari tidak suka dan tidak mau datang ke masjid karena tidak mau dipertanyakan keimanannya benar apa tidak. Maka pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang munafik pun yang sudah mengaku beriman akhirnya datang juga ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Namun hati mereka terasa berat dan malas. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Sidang Jumat yang berbahagia, saudara Idul Fitri yang berbahagia, bila setiap lelaki muslim saja harus berusaha untuk selalu menunaikan sholat berjamaah di masjid, apalagi bila ia sudah melaksanakan ibadah haji. Mereka seorang haji yang sudah menyempurnakan keislamannya seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai hikmah yang terakhir yang kita peroleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keinginannya yang amat besar untuk memiliki ilmu, menjadi pribadi yang saleh, dan menjadi bahan pembicaraan yang baik bagi generasi yang akan datang. Hal ini tercermin dalam doanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Sungguh sangat mulia pada diri Nabi Ibrahim yang berdoa meminta ilmu dan pemahaman agar selalu menjadikan kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita amat sayangkan adalah banyak orang yang meminta ilmu kepada Allah, bahkan sampai memiliki gelar kesarjanaan tertinggi, tetapi ilmu tersebut diamalkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan mendatangkan dosa. Karena itu, dengan ilmu manusia bisa saja masuk surga dan dengan selamat. Dan dengan ilmu juga manusia bisa saja masuk neraka jika ilmunya digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan memperoleh siksa yang lebih dahsyat. Rasul bersabda yang artinya, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi tidak dimanfaatkan. Jamaah surat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Hal yang luar biasa dari doa Nabi Ibrahim di atas adalah beliau meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang saleh. Padahal seorang nabi sudah pasti saleh, tapi masih saja ia berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang saleh. Ini menunjukkan
betapa pentingnya menjadi anak saleh, orang saleh, dan beliau tidak merasa tinggi hati dengan kesalehannya, hingga akhirnya ia tetaplah berdoa meminta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Dengan demikian, orang yang saleh adalah orang yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga memberi manfaat kebaikan dan tidak mengakibatkan kerusakan atau kemudaratan bagi dirinya dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Doa ketiga dari Ibrahim alaihissalam yaitu agar menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang di kemudian hari. Oleh karena itu, kesempatan hidup kita yang amat terbatas ini harus kita gunakan untuk membuat sejarah hidup dengan akhlak mulia, sehingga menjadi bahan pembicaraan yang baik saat kita sudah wafat. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, tapi karena memang hanya kebaikan yang boleh dibicarakan oleh orang yang sudah mati. Namun, bila tidak ada kebaikan yang bisa dibicarakan, lalu apa yang akan orang bicarakan tentang kita? Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk merenungi, kira-kira bila kita sudah mati, apa yang orang bicarakan tentang kita? Tentu seharusnya kebaikan dan manfaat hidup kita yang mereka rasakan. Bukan karena kita suka menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Manusia terbaik adalah yang paling bisa dirasakan manfaat keberadaannya oleh orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dari uraian di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW serta mengambil hikmah dari ibadah haji menurut kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri, keluarga, serta memperbaiki orang lain untuk selanjutnya terus bergerak dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan mau berkorban untuk mencapainya. Jamaah surat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita tutup khutbah singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampuni kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Beri kami rezeki ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjuki kami dan lindungi kami dari kaum yang zalim dan kafir ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu ya Allah. Dan berikan ketaatan kepadamu ya Allah yang mengantarkan kami ke surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita yang besar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa jaddatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hafidni lana fi syakratil maut, wa najata minan nar, wa afa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.